Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami akan memulai presentasi kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 7A yang membahas tentang sistem politik dalam Islam. Baik, di dalam kelompok kami ada Aurelia Natasha, Aldi Anjari, Fatahul Rizki, dan Muhammad Abdal. Baik, sebelum memulai pembacaan materi, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut saja, tidak memperpanjang waktu. Dipersilahkan kepada Aurel untuk membaca materi yang telah disediakan. Kepada Aurel, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem politik dalam Islam. Menurut Ibnu Qayyim, politik adalah sesuatu kegiatan yang menjadi umat manusia mendekat kepada hidup, maslahat, dan menjauhkan dari kerusakan. Sedangkan menurut Abdul Hamid Al-Ghazali, politik memiliki mangsa sebagai memerintah dan menjalankan negara. Terdapat 5 kerangka konseptual dalam memahami makna politik. Yang pertama adalah sebagian usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Yang keempat, digunakan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Yang kelima, sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Yang keenam, yang terakhir adalah politik dalam Islam adalah suatu kebijakan untuk mengatur suatu pemerintah yang berdaulat atau masyarakat dalam bernegara. Politik dapat kita definisikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dari hal ini dapat kita artikan bahwa politik Islam merupakan upaya penggapaian kekuasaan dengan mengindahkan ketentuan yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Paradigma sistem politik dalam Islam. Dalam wacana kontemporer, paradigma sistem politik Islam setidaknya berpusat pada 3 pokok pikiran. Yakni yang pertama adalah pokok pikiran pertama berpendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, yang bukan hanya mengatur urusan ibadah manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengajarkan pada urusan keduniawian. Dalam hal ini, sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam, yang wajib untuk diteladani sebagaimana Rasulullah mencontohkan di Madinah. Beberapa tokoh yang mendukung gagasan ini seperti Abu A'la al-Maududi. Kelompok kedua, sebagai antitesa terhadap gagasan kelompok pertama, berpendapat bahwa agama Islam dengan urusan politik dan ketatanegaraan adalah tidak ada hubungannya sama sekali. Oleh karena itu, permasalahan politik dan ketatanegaraan adalah murni hasil pemikiran manusia, bukan dari ajaran agama Islam. Kelompok ketiga adalah sebagai golongan yang mencoba mengakomodir pertentangan antara kelompok pertama dengan kelompok kedua. Berpandangan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, yang di dalamnya terdapat sistem kehidupan, termasuk politik dan ketatanegaraan, namun hanya dalam bentuk seperangkat etika dalam membangun kehidupan politik dan bernegara. Sistem politik dalam Islam. Ada 3, yaitu politik dalam konsep Barat dan Islam. Yang ketiga ada prinsip dasar politik dalam Islam. Yang ketiga adalah ciri-ciri politik dan nasionalisme. Baik, terima kasih kepada Aurel. Selanjutnya dipersilahkan kepada Fatta. Kepada Fatta dipersilahkan. Baik, moderator. Politik dalam konsep Barat dan Islam. Tatanan internasional politik hari ini adalah efek ide liberalisasi politik. Usai depresi ekonomi dunia
Selain Amerika, secara diametral ini berlawan dengan komunisme yang meski sekarang masih ada, namun sudah diwarnai budaya dan kultur lokal. Komunisme di Cina, misalnya, perbedaan dengan yang diinisiasi oleh Marx. Hal ini karena adanya budaya Cina, seperti kepercayaan kuno bahwa pemimpin adalah titisan dewa atau pembawa mandat dari Tuhan. Politik Barat pun memiliki banyak aliran. Machiavelli, misalnya, berasumsi bahwa pemimpin harus punya sisi lembut dan keras. Fox and Leon, karena kedudukan manusia terjadi karena di antara kedua itu. Asal-usul manusia pun dianggap berasal dari anarkisme dan akan selalu anarkis. Pemikiran ini dapat kita temukan bahwa suatu negara cenderung memerangi negara lain. Thomas Hobbes turut serupa. Manusia diasumsikan selalu bersifat egois dan tidak ada yang benar baik. Dan Komparasinya kita dapat melihat pemikiran politik Islam. Politik Islam bisa digunakan sebagai perspektif kritis atau barat. Politik Barat misalnya justru sebagian mengakar kepada dosa warisan dan dalam Kristen, sehingga manusia cenderung memiliki keburukan, juga cenderung menginginkan kuasa. Politik Machiavelli bisa dianggap realistis, apalagi soal konsep dasar tentang manusia. Itu fitrah dan beraspek kebaikan, bukan hanya kejahatan saja. Perspektif ini tidak bisa diterapkan untuk Islam, yang politik memang sudah integral dengan teologinya, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Dan meski Nabi dianggap pembawa misi politik atau menaklukkan non-Arab, nyatanya memiliki pengikut yang kebanyakan orang-orang yang lemah dan perlu dibela, bukan golongan aristokrat yang ingin berkuasa. Justru politik dalam Islam berbarengan dengan fungsi agama. Bahkan para presiden juga diawasi agama. Para pemimpin mesti standar secara amanah atau kapabilitasnya. Bahkan dalam Islam segala sesuatu harus didukung dengan ilmu, dengan pengakuan atas otoritas ilmiah. Sehingga diskusi politik Islam lebih produktif dan tidak tendensius bukan hanya asal-asal membebaskan berbagai ide dan wacana yang tidak bertanggung jawab. Dan visi politik Islam juga tentang keadilan. Bernard Lewis juga mengafirmasi itu karena konsep keadilan integral dalam teologi dan politik Islam. Hal ini dilihat dari adanya berbagai biat. Pemimpin akan dibiat karena kapasitas dan kapabilitasnya. Bahkan pemimpin politik adalah tokoh revolusi itu sendiri. Inilah esensi pemimpin yang lahir dari rakyat dan bekerja untuk rakyatnya dengan menebar keadilan bagi semua. Dan prinsip-prinsip dasar politik dalam Islam. Prinsip-prinsip dasar siasah dalam Islam meliputi: 1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Al-Mu'min, surat 52. Al-Mu'minun, surat 52. 2. Keharusan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu sikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tak bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran ayat 159.
Dan ketiga, selalu amanah dan menetapkan hukum secara adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Surah An-Nisa ayat 58. Dan ciri-ciri politik dan nasionalisme dalam Islam. 1. Kekuasaan dipegang penuh oleh umat, yakni sesungguhnya sumber otoritas adalah umat dan bukan pemimpin atau penguasa. Karena pemimpin hanya sebagai wakilnya dalam menangani masalah-masalah dan mengatur urusannya sesuai dengan syariat Allah. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian seorang pemimpin mendapatkan kekuasaan dari umat dan umat dapat menasihati, memberikan pengarahan dan mengkritik bila hal itu dibutuhkan, bahwa dia berhak mencabut kekuasaan yang diberikan kepadanya apabila dia mendapatkan alasan pencabutannya. Jadi logikanya yang menjadi sumber otoritas adalah orang yang mewakilkan dan bukan orang yang mewakilinya. 2. Masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab, yakni penegakan agama, pemakmuran dunia, serta pemeliharaan atas semua kemaslahatan umum merupakan tanggung jawab umat dan bukan hanya tanggung jawab penguasa saja. Dan ketiga, kebebasan adalah hak bagi semua orang, yakni ketentuan Islam tentang kebebasan berkeyakinan adalah larangan bagi manusia untuk mempersempit seseorang hanya karena ia berakidah lain dan berusaha untuk melaksanakan akidah kepada orang-orang tersebut. Pemaksaan suatu akidah merupakan suatu hal yang mustahil dan penghinaan terhadap orang lain karena akidahnya merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali. Jadi kesimpulannya ini semua adalah Islam sebagai sebuah ajaran yang mencakup persoalan spiritual dan politik telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kehidupan politik di Indonesia. Pertama, ditandai dengan munculnya partai berasaskan Islam serta partai nasionalis berbasis umat Islam. Dan kedua, ditandai sikap proaktifnya tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia sejak proses awal kemerdekaan sehingga sekarang zaman reformasi berkaitan dengan keutuhan negara. Misalnya Muhammad Natsir pernah menyuruhkan umat Islam agar tidak mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Dan selainnya mencakup persoalan spiritual juga politik. Oleh karena itu, umat Islam melalui ajaran telah memberikan kontribusi yang dapat dikatakan cukup signifikan terhadap kehidupan politik dunia internasional maupun nasional. Islam telah membentuk civics kultur, yaitu budaya bernegara yang meliputi solidaritas nasional, ideologi jihad, dan kontrol sosial. Sambungan tersebut berujung pada keutuhan negara serta terwujudnya kesatuan. Jadi hal ini menghasilkan banyaknya partai politik yang berbasis ideologi Islam yang baik langsung maupun tak langsung dan terpengaruhinya sistem politik pemerintahan Indonesia yang dilandasi nilai-nilai keislaman. Baik, moderator. Baik, terima kasih kepada Fatah. Jadi sedikit menambahkan. Jadi sebenarnya
pergerakan politik Islam di Indonesia telah dilihat dari zaman penjajahan kolonial mulai dari Portugis, Belanda, dan lain-lain sebagainya. Bisa kita lihat di Aceh, kerajaan Aceh yang berasaskan Islam menentang penjajahan tersebut. Apabila kita lihat di Indonesia, bisa kita lihat partai-partai politik yang berasaskan Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Partai Bulan Bintang atau PBB, dan juga ada PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Itulah partai yang berasaskan Islam. Oh iya, dan juga partai tertua hingga kini yang berasaskan Islam, Partai Persatuan Pembangunan (P3). Jadi sebenarnya perpolitikan Islam di Indonesia telah masuk ke seluruh sendi-sendi ketatanegaraan di Republik ini. Jadi tidak bisa kita nafikan kalau politik Islam tidak ada apa-apanya di Indonesia. Mungkin cukup sekianlah presentasi kami. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.